Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada orang yang memperjuangkan untuk memperoleh kekayaan, yang mengorbankan segalanya, yang mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan kekayaan. Ada yang memperjuangkan kedudukannya sehingga dia berkorban untuk mendapatkan kedudukannya. Dia berkorban apa saja untuk mendapatkan sebuah posisi, karena posisi itu penting. Saudara, hari ini saya akan memberi judul apa yang saudara perjuangkan dalam hidupmu. Ini sangat penting karena ini menjadi sebuah modal bagi saudara, sehingga ketika Anda tahu apa yang Anda perjuangkan, disitulah Anda akan menghabiskan biaya, menghabiskan hidupmu untuk apa yang Anda perjuangkan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-30, bagaimana Rasul Paulus memperjuangkan sesuatu. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus memperjuangkan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-30, ya, mengapa kami setiap saat membahayakan diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Saudara, kita melihat bahwa Rasul Paulus, dia memperjuangkan Kristus menjadi sebuah kebanggaan dia. Artinya dia mengabdikan dirinya untuk Kristus, untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi. Bahkan di sini dikatakan dia setiap hari dia berhadapan dengan maut, dan itu menjadi sebuah kebanggaan dia. Setiap hari dia berhadapan dengan maut. Ini yang diperjuangkan oleh Rasul Paulus. Dia mengabarkan Injil, dia menghadapi bahaya, menghadapi tantangan. Dan ayat selanjutnya dikatakan bahwa dia lakukan bukan karena pertimbangan manusia, bukan karena program, tetapi karena Tuhan, karena panggilan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupannya. Itu yang Rasul Paulus perjuangkan setiap hari, setiap saat, bahkan menghadapi bahaya maut, bahkan menghadapi kematian sekalipun. Dia perjuangkan segenap hidupnya, segalanya dia perjuangkan hanya untuk satu, yaitu panggilan Kristus, melayani Tuhan, bersaksi, dan itu menjadi kebanggaan dia. Saudara, apakah yang menjadi perjuangan Anda? Satu saat ada sebuah cerita nyata di tahun 1914 di mana pemimpin-pemimpin pemuda pada saat itu sedang berlayar ke satu negara, yaitu di daerah Inggris. Karena di England atau di Inggris itu ada sebuah konferensi pemuda. Sekitar 170 orang. Mereka naik sebuah kapal yang cukup besar, kapal yang memuat 1.500 orang. Pemuda-pemuda itu, saudara, adalah pemimpin-pemimpin pemuda Kristen pada saat itu. Pada saat naik kapal itu, saudara, apa yang terjadi? Ternyata kapal itu mengalami sebuah tabrakan, saudara, sehingga menabrak es atau menabrak sebuah dinding es, seperti hampir sama kisah Titanic, mengakibatkan kapal itu mulai tenggelam. Kalau Titanic, saudara, kita tahu ada sekitar 3 jam sebelum kapal itu tenggelam. Tetapi kapal ini cuma 14 menit. Dalam waktu yang singkat, kapal ini 14 menit langsung tenggelam. Saudara, ya, di Dak 2 itu 170 orang pemudi ada di sana. Dan 170 orang itu, saudara, di situ ternyata tempat life jacket atau tempat pelampung ada di situ. Sehingga secara mendadak, saudara, mereka memakai pelampung-pelampung itu. Tetapi di bagian atas
Ada orang-orang kaya, artis di sana, mereka tidak menyiapkan atau mereka sedang kebingungan. Dan di bagian dak yang paling bawah juga, saudara, ketika terjadi sesuatu bencana yang dahsyat, kapal itu tenggelam, saudara. Sehingga pada saat kapal itu tenggelam, ternyata hanya 465 orang selamat. Dan pada saat dikumpulkan mereka 465 orang selamat, saudara-saudara, orang-orang yang mengumpulkan heran. Mereka melihat, loh, kenapa pemimpin-pemimpin sudah tidak ada lagi? Kan waktu itu ada 170 orang dan bahkan semua sudah memakai jaket. Diselidiki, ternyata melalui kesaksian-kesaksian orang itu, ternyata saudara, ketika pemimpin itu memakai life jacket, dia berikan kepada orang lain. Life jacket atau pelampung yang dia punya itu diberikan oleh orang lain, dan dia mendoakan orang itu sehingga orang itu bisa diselamatkan. Satu demi satu dia bersaksi. Ada pemuda yang datang kepada saya, dia berikan jaket kepada saya, dia doakan, dia bersaksi kepada saya tentang Yesus, tentang Tuhan, dan saya diselamatkan dari bencana ini, dan saya diselamatkan dari dosa-dosa saya. Dan ada seorang pemuda yang maco, yang tegap, dia menangis, dia menceritakan seorang pemudi umur 19 tahun, saudara, dia lemparkan jaket kepada saya. Apakah dia berkata kepada saya, apakah kamu Kristen? Oh tidak, saya bukan Kristen. Dia lemparkan jaket itu kepada saya karena saya lihat dia seorang pemudi yang umur 19. Saya malu dan saya kembalikan jaket kepada dia. Lalu apa yang dia katakan? Kalau saya sudah pasti selamat. Pemudi mengatakan, saya sudah pasti selamat, saya sudah pasti mencapai ke surga, saya sudah pasti akan ke surga. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pemuda itu, saudara, diberikan jaket lagi dari pemudi ini, dan dia mendapatkan jaket itu. Dan saat itu juga dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga, saudara, ketika dia menceritakan sambil menangis, dia menerima dua selamat dari bencana dan selamat dari api neraka. Saudara, seorang pemudi yang umur 19 tahun, dia rela memberikan jaketnya kepada seorang pemuda, kepada seorang lain, supaya dia bisa diselamatkan, supaya dia bisa masuk ke surga. Dia rela menyerahkan life jacketnya, dia rela menyerahkan pelampungnya untuk orang lain. Saudara, dalam hidup kita, maukah engkau dan saya untuk melayani Tuhan, rela memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, untuk orang yang belum diselamatkan, untuk orang yang belum mendapatkan kasih Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.